adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau nanya, adik-adik sudah ada belum kidung cerianya? Alkitabnya udah ada, persembahannya udah ada. Ayo yang belum ada disiapin ya. Oke, mari kita buka kidung cerianya dari 213, dengar panggilan Tuhan, ayat 1 dan ayat 3. Sambil bangkit berdiri adik-adik. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan-Nya penuh dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik mempersiapkan hati dan pikirannya untuk membuka ibadah dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawa kakak layan nanti. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami bersyukur atas berkat dan kasih kemurahan-Mu karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan kesehatan di pagi hari yang indah ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah IMPA. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawa kalian. Kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menjadi pelaku firman-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa anak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Kak Rita di hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Ya, kita akan memulai pembacaan Alkitab kita ya. Kita akan ambil dari Injil Markus. Ya, Injil Markus di perjanjian apa? Betul sekali, di perjanjian baru. Injil Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari Markus 1 ayat 16 sampai 20 di bawah terang judul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tadi adik-adik sudah bacakan bagaimana perjalanannya Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama ya. Nah, dalam perikop bacaan ini akan menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus hadir dan menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya.
ya. Nah, pada ayatnya yang ke-16 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus berjalan dan menyusuri, ya, menyusuri. Kalau orang berjalan kan biasanya biasa aja jalan, ya kan, dia nggak akan terlalu peduli dengan apa yang ada di sekitarnya, ya jalan-jalan aja. Tetapi ketika ada kata menyusuri, ya, menyusuri, maka ketika dia berjalan menyusuri, dia tahu persis apa yang ada di kanan kiri di sekitarnya. Nah, itu yang kita baca pada ayatnya yang ke-16, ya kan? Perikopnya itu yaitu tentang berjalan dan menyusuri. Ya, berjalan dan menyusuri. Nah, di dalam pelayanannya Tuhan Yesus ini, adik-adik, yang membuat Kak Rita, mungkin adik-adik juga berpikir, sederhana sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjalan loh. Dia tidak bisa aja kan Tuhan Yesus bilang, aduh capek nih, aku mau pakai menunggang keledai bisa, atau menunggang apalah supaya dia bisa menyusurin itu. Tidak, adik-adik, yang dia lakukan dengan berjalan, dengan kesederhanaan. Itu yang bisa kita ambil dari perjalanan Tuhan, ya, dari dia melakukan tugasnya dengan penuh kesederhanaan, ya. Lalu setelah dia berjalan dan menyusuri, dia melihat, adik-adik, ya, dia melihat bagaimana di situ ada 2 orang, ya kan, ada 2 orang, Andreas, ya kan, dengan Simon, ya kan, di mana mereka sedang menjala, ya kan. Kalau menjala itu biasanya jala, ya, tapi ini penjala. Jadi penjala itu adalah orang yang melakukan pekerjaan menjala ikan, ya. Nah, yang menariknya di sini, adik-adik, dalam bacaan kita, ya kan, Tuhan Yesus memanggil mereka, lalu Andreas dan Simon, ya adik-adik, ya, Andreas dan Simon ini juga pergi mengikuti Tuhan Yesus, ya kan? Ya, dalam bacaannya itu dia pergi, dia mengikut Tuhan Yesus dengan meninggalkan jalannya itu. Mari ikut aku, kita menjala manusia, ya kan, di situ bacaannya. Lalu pasti adik-adik bertanya, ya kan, maksudnya ini apa Kak Rita, ya? Ya, betul sekali, Kak Rita juga pas waktu baca itu, masa manusia dijala, ya kan? Masa adik-adik juga harus bawa penjala untuk menjala manusia, ya kan? Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Ada panggilan, ada tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk mengikut dia, adik-adik. Bisa aja kan Tuhan Yesus bilang, aku nggak maulah ikut bawa orang, tetapi dia mengajarkan untuk membawa, ya kan, muridnya untuk ikut serta bekerja sama bersama dia untuk pergi menyebarkan firman Tuhan dan menjala orang untuk juga ikut mengambil bagian menjadi murid-muridnya. Nah, itu yang mau kita pelajari. Nah, kita, ya kan, kita, kakak, adik yang sudah terpanggil menjadi bagian daripada pengikut Tuhan Yesus itu tadi, ya kan? Apakah kita juga sekarang bertugas untuk menjala manusia, ya kan? Lewat apa nih yang bisa kita lakukan? Pasti adik-adik bertanya dong. Iya Kak Rita, masa aku harus pergi menjala juga? Masa aku juga harus pergi mengambil jala terus sebarin kayak gitu, ya kan? Otomatis kan di dalam otak kita berpikir seperti itu, ya kan? Waduh, berarti aku harus beli jala sebesar apa? Enggak seperti itu sayang, ya. Lewat perbuatan, lewat tingkah laku, lewat tutur kata, itu kita juga bisa menarik orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berada di lingkungan kita untuk melihat bahwa karya Allah, karya yang ada di dalam hidup kita itu adalah anugerah Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita tuturkan dalam perkataan kita dan perbuatan kita, ya kan? Sehingga orang di sekitar kita akan melihat bahwa oh, anak itu melakukan dengan betul, dengan baik karya itu di dalam kehidupannya. Contohnya dia bisa apa? Adik-adik bisa lakukan apa? Misalnya kayak gini.
Ketika adik-adik ini melakukan main video game, ya kan? Adik-adik pasti suka kan main video game. Tuh, main video game lagi asik-asiknya ini. Tiba-tiba mama bilang kayak gini, tolong dong sayang, buang dulu sampah. Itu ada banyak kali sampah, mama lagi bersihin ini, ya kan? Nah, di sini tantangan yang paling menarik untuk kita dan adik-adik. Mampukah kita meninggalkan video game itu tadi? Ya kan? Lalu adik push itu video game itu untuk pergi mengambil sampah dan membuang sampah ke tempatnya. Meninggalkan kesenangan kita tadi sebentar nih, ya, meninggalkan. Nih, kita tinggalin tuh video game kita itu. Kita bisa bilang kan, teman sabar ya, aku lagi dipanggil. Sanggup nggak kita melakukan seperti itu? Itu hal kecil loh. Ya kan? Bisa nggak kita? Ya kan? Meninggalkan sebentar. Ya kan? Meninggalkan sebentar kesenangan kita untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh orang di sekitar kita. Itu contoh yang kecil. Misalnya lagi, nih pagi-pagi nih, kan nonton paling suka kan kalau sudah pagi-pagi itu kan tidur sampai siang, tidak bangun, diuyuk-uyuk sama mama pun, gak usah lama sekolah minggu, males lah aku nih, gak usah lama impa, males cuman kayak gitu aja, gak dapat apa-apa aku nih, gitu kan. Cuma firman Tuhan aja, ngapain itu, dia bilang gitu, ya kan? Ya kan, mendingan tidur lah, banyakin teh mata, gitu kan. Ya enggak dong, ya kan? Tetapi bagaimana ketika adik-adik bisa memanage waktunya? Oh iya, aku sebentar lagi akan pergi, akan mendengarkan, akan duduk manis, akan mendengar firman Tuhan dari kakak-kakak layan yang sudah mempersiapkan dirinya nih untuk kami adik-adik untuk mendengarkan firman itu apa nih pada minggu pagi ini. Nah, itu juga adalah apa? Iya, panggilan adik-adik, ya kan, penangkalan diri adik-adik dari kemauan adik-adik yang egois itu adik tinggalkan untuk bisa apa? Iya, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, adik-adik masih banyak contoh yang lain yang bisa adik-adik lakukan. Apalagi dalam masa pandemi ini adik-adik ya. Dalam masa pandemi ini yang semua orang mungkin lagi suntuk, semua orang lagi bosan, semua orang lagi boring, semua orang lagi gondok karena harus di rumah terus, tambah lagi sekarang, ya kan? Harus pakai masker, harus cuci tangan, setiap menit harus cuci tangan, bersenggolan sedikit cuci tangan, tutup mulut, tidak ngomong, napas susah, ya kan? Ada hal-hal yang membuat kita gondok, marah, ya kan? Tetapi kita harus marah dengan siapa? Harus kita kendalikan diri kita itu untuk memang ini saatnya kita untuk duduk diam di rumah, ya kan? Untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita mendekatkan diri kepada mama, papa, lingkungan sekitar kita, adik, kakak. Inilah waktunya kita diberi Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak yang hidup di dalam Tuhan. Ya sayang. Ya, mari kita sama-sama mengendalikan diri kita, membuat apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita sekitarnya, di mana lingkungan kita yang membutuhkan orang-orang yang disiplin untuk membuat COVID ini nggak sebar banyak kemana-mana. Kita kurangin dulu untuk kumpul-kumpul yang tidak perlu. Ya kan? Kita kurangin dulu untuk hahaha di luar sana, adik-adik. Ya kan? Banyak hal yang bisa kita lakukan yang positif di rumah. Betul sayang, banyak hal yang bisa adik-adik gali, yang bisa adik-adik lihat. Ini apa nih? Pelajaran apa nih yang masih aku kurang? Buku apa nih masih yang aku harus pelajari, aku harus gali? Banyak loh elektronik yang adik-adik bisa buka, pelajaran-pelajaran yang misalnya adik-adik pengen tahu, adik-adik pengen menggali lagi ilmu-ilmu pengetahuan, ya kan? Lewat Google. Google itu menyediakan banyak sekali materi pelajaran yang ilmu pengetahuan umumnya banyak adik-adik. Itu bisa adik-adik baca. Itu bisa adik-adik gali ilmu adik yang nggak dapat dari sekolah, itu adik-adik bisa gali sendiri.
Ya sayang ya, betul sekali. Jadikan diri kita, jadikan kehadiran adik-adik, kehadiran kita itu menjadi anugerah untuk orang di sekitar kita, menjadi berkat untuk di sekitar kita, dengan apapun yang adik-adik miliki, sekecil apapun itu. Ya, lewat doa yang bisa adik-adik berikan kepada mereka, lingkungan kita, lewat pengetahuan yang bisa adik-adik berikan kepada teman-teman kita, ya kan, bisa chatting. Aku nggak tahu loh ini, mari kita belajar bersama-sama adik-adik. Walaupun terbatas kita tidak bisa bertemu, tetapi melalui elektronik itu ya, kita bisa menggali adik-adik. Tidak hanya kita bermain game, tidak hanya kita melakukan hal-hal yang kata orang negatif, tapi melalui elektronik itu bisa juga kita melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita bisa menekan, ketika kita bisa melakukan, ya kan? Ketika kita bisa membuat bahwa HP, bahwa barang elektronik itu menjadi satu yang plus untuk kehidupan kita. Mari sayang, di dalam masa pandemi ini dan dalam ujian semester ini adik-adik bertumbuh, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang baik, ya kan? Hal-hal yang berguna untuk kehidupan adik-adik dan masa depan kita. Dengan bersandar kepada Allah, dengan bersandar kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Oke adik-adik, tadi ada di rumah sudah mendengarkan, sudah menyaksikan Kakak Layan bercerita firman Tuhan. Semoga adik-adik di rumah bisa menjadi pelakunya ya, bisa melakukan untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Yuk kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Ceria 215 dengan Hai Kawanku, ayat 1 dan ayat 3. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, dan sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya sayang ya. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup dengan kita berdoa. Ya, kita berdoa bersama dan diakhiri dengan lagu terakhir, Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, tak putus-putusnya kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Tuhan masih menjaga, melindungi, dan juga menopang kehidupan kami, terlebih adik-adik terkasih kami yang pada saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Bapa yang baik, ketika Tuhan menebarkan jala itu ya Bapa, dan biarlah Tuhan ketika sebaran jala itu juga ada di dalam diri kami ya Bapa, sehingga kami juga menjadi penjala-penjala di dalam kehidupan kami ya Bapa, lewat tutur kata, perbuatan, dan tingkah laku kami ya Bapa, sehingga kami juga bisa dapat dikatakan anak-anak Tuhan,
anak-anak dengar-dengaran, anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana orang-orang di sekitar kami akan melihat bahwa kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan adik-adik terkasih kami, terlebih hamba-Mu ya Bapa, boleh nyata di dalam kehidupan kami, dan orang-orang bisa melihat ya Bapa bahwa memang Engkaulah Allah yang luar biasa, sehingga mereka juga boleh menjadi terpanggil dan mengikut Engkau. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Dan berterima kasih juga kepada orang tua kami yang bisa membimbing kami, yang selalu menuntun kami, adik-adik terkasih kami ya Bapa, di dalam mereka menuntut ilmu, di dalam mereka hari lepas hari yang selama ini di rumah, sehingga orang tua adik-adik terkasih kami ini juga ya Bapa, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri topangan ya Bapa, untuk boleh mendidik, untuk boleh membesarkan anak-anak terkasihnya dengan penuh cinta kasih yang daripada-Mu. Beri juga roh hikmat kesehatan kepada mereka ya Bapa, orang tua adik terkasih kami ini ya Bapa, sehingga mereka juga boleh membimbing dan juga menjadikan anak-anak mereka untuk anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur dan berterima kasih kalau tadi kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, biar persembahan kami ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk saudara, teman, handai tolan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkati mereka, sertai mereka juga sebagaimana Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Baik mereka yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan sakit menyakit mereka ya Bapa. Dan juga ya Bapa, biarlah dalam kesakitan mereka juga mereka tetap bersyukur kepadamu. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk guru-guru yang telah mempersiapkan ujian semester genap ini ya Bapa, di mana akan kenaikan kelas sebentar lagi. Persiapkan guru-guru kami dan juga adik-adik terkasih kami untuk belajar lebih tekun lagi ya Bapa, sehingga apapun yang mereka hadapi nantinya di dalam ujian nanti, mereka boleh menjawab, mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Bapa yang baik, inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu sayang. Shalom.